Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Ngobrolin soal Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita juga nggak ngebahas Maroko dan bagaimana tim yang berjuluk Singa Atlas ini bisa menjadi tim dari benua Afrika pertama yang berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia. Padahal sebelum Piala Dunia ini dimulai, tim riset di University of Oxford melakukan permodelan matematika yang dari hasil permodelan tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa yang punya kans besar untuk jadi juara Piala Dunia adalah Brazil dengan runner-up-nya Belgia. Belgia sendiri adalah negara di Eropa yang timnasnya sedang digadang-gadang menjadi timnas yang penuh dengan bintang-bintang dunia gitu ya, Golden Generation. Nah, tiba-tiba dilala Maroko yang satu grup dengan Belgia bisa mengalahkan Belgia, bisa mengalahkan Kanada, bisa menahan imbang Kroasia, dan ketika mereka melaju ke babak 16 besar, mereka bisa menyingkirkan Spanyol, mereka bisa menyingkirkan kemudian di perempat final Portugal. Nah, tim-tim yang mereka kalahkan ini adalah tim-tim yang bukan sembarangan, terutama Spanyol, Belgia, dan Portugal. Karena mereka adalah tim yang punya banyak pemain bintang, punya banyak pemain internasional yang mahal, yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, yang punya kualitas, dan seterusnya. Tapi, apa yang kemudian menyebabkan Maroko bisa berhasil mengalahkan mereka dan melaju sampai ke semifinal? Kalau saya kutip di salah satu pernyataan strikernya, dia bilang bahwa dia sadar bahwa pertandingan yang dia hadapi, yang Maroko hadapi itu tidak pernah mudah, dan tapi dia yakin selama melibatkan Allah pasti pertandingannya akan juga jadi lebih mudah. Nah, ini menarik karena dalam Al-Quran juga ada ayat yang tanda kutip serupa atau menggambarkan situasi yang mana yang juga dialami oleh Maroko sekarang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar karena izin Allah. Ayat ini sebetulnya dia bercerita tentang pasukan Tolut yang di dalamnya ada Nabi Daud yang itu mengalahkan pasukan Jalut yang pasukannya jauh lebih besar, persenjataannya jauh lebih lengkap. Tapi dengan iman yang kuat, dengan keteguhan hati, pasukan Talut yang jumlahnya kecil ini bisa menaklukkan pasukan Jalut yang zolim, yang kejam. Nah, ini kemudian juga bisa kita lihat koneksinya, kontekstualisasinya juga pada Perang Badar, di mana pasukan Muslim di Madinah itu hanya sedikit, lebih kurang 300-an sekian, ada yang bilang 313, tapi juga ada angka yang relatif berbeda, melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya 1.000 lebih dengan persenjataan perang yang lebih lengkap. Bahkan perangnya terjadi di bulan puasa di mana umat Islam pada saat itu juga sedang berpuasa. Tapi atas kuasanya, biiznillah, dengan izin Allah, pasukan Muslim bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Nah, ini juga menarik kalau misalkan kita lihat Maroko ini adalah pasukan yang kecil. Dia menghadapi pasukan-pasukan yang besar dengan pemain-pemain bintang. Di Kroasia misalkan yang mereka bisa tahan imbang ada Luka Modric yang juga pernah jadi pemain terbaik dunia. Di Belgia tadi sudah saya jelaskan juga ada banyak pemain bintang di sana. Ada Kevin De Bruyne, misalkan ada Lukaku, ada Eden Hazard misalkan, dan seterusnya. Kemudian di Spanyol banyak juga pemain bintang, di Portugal juga sama. Tapi dengan keyakinan bahwa jika mereka bermain dengan melibatkan Allah di dalam proses permain mereka, maka mereka bisa mengalahkan tim-tim yang besar. Nah, dari sana ternyata hitung-hitungan matematika secanggih apapun, seluar biasa detail apapun, tetap tidak bisa memprediksikan seluruh kenyataan dalam kehidupan. Dan sepak bola bisa memperlihatkan sisi magis, sisi magical dari kehidupan itu sendiri. Dan ini kalau misalkan kita lihat, kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalkan teman-teman sekarang ngerasa sedang menghadapi tantangan yang besar atau sedang menghadapi masalah yang besar dan teman-teman merasa kecil di hadapan tantangan atau masalah itu, kuncinya ya berarti teman-teman tinggal melibatkan Allah dalam prosesnya sehingga kemudian teman-teman memiliki kekuatan yang lebih besar, teman-teman mendapatkan pertolongan dari arah yang tidak terduga, sehingga kemudian apa yang dirasa mustahil, apa yang dirasa besar, berat, dan seterusnya bisa kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Ini juga sebetulnya yang biasa saya gunakan. Saya menggunakan ayat ini sebagai ayat yang memotivasi saya ketika saya dalam kondisi yang
yang buruk pada masa lalu, untuk kemudian saya bisa melihat apa yang ingin saya capai di masa depan. Saya bukan lulusan kampus top 10 di Indonesia, tapi kemudian saya punya mimpi, saya pengen kuliah di kampus internasional, dan saya tahu bahwa saya kecil, saya tidak punya privilege apapun, tapi saya tahu bahwa saya punya kekuatan yang kalau kekuatan itu akan bisa menjadi besar dan membesar kalau saya melibatkan Allah. Dan alhamdulillah dengan proses yang panjang itu saya bisa kuliah di UCL, bisa sekarang kuliah di University of Oxford, dan seterusnya. Dan bagaimana kemudian pertanyaannya cara melibatkan Allah dalam proses kita berikhtiar? Yang pertama ya tentu saja dengan meluruskan niat kita. Kalau niat kita sudah lurus, ya insya Allah pertolongan Allah juga akan datang. Kita kemudian juga bisa mengoptimalkan doa-doa kita. Semakin yakin kita akan doa kita, semakin akan besar peluang doa itu dikabulkan. Yang ketiga adalah bukan hanya kita yang berdoa, tapi kita juga melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk mendoakan kita. Dan itu bisa dengan kita berbuat baik kepada mereka, sehingga kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kita, atau dengan misalkan bersedekah, sehingga kemudian wasilah dari sedekah itu menjadi pertolongan dari manapun yang kita tidak pernah sangka-sangka, dan seterusnya. Nah, jadi dari Maroko kita bisa belajar bagaimana segala sesuatu menjadi mungkin kalau misalkan kita melibatkan Allah dalam proses kita berikhtiar, berusaha, dan berarti untuk kita lakukan ke depannya adalah kita membuka pertolongan itu untuk datang. Karena mungkin kadang-kadang tanpa kita sadari, kita merasa tidak butuh bantuan, kita bersikap seolah-olah hanya kita sendiri yang bisa kita andalkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Padahal di saat yang sama kalau kita membuka dukungan, bantuan, doa untuk datang, dia akan menjadi kekuatan yang memperbesar kekuatan kita, sehingga apa yang dirasa mustahil di depan bisa kita kalahkan, bisa kita taklukkan, dan kita bisa mencapai kemenangan. Oke, itu saja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Dengarkan terus podcast Ren di Anchor, Spotify, atau di Google Podcast, atau juga di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.